Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin NK dengan NIM 24338045. Pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang apa itu bahan deduktif dan non-deduktif. Terlebih dahulu dengan perkenalkan dosen saya dengan dosen Andrea Arafat STMN PhD. Sebelum lanjut ke materi yang bakal saya sampaikan, terlebih dulu teman-teman dan saudara-saudara jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sesungguhnya like, comment, and subscribe itu gratis. Tinggal dipencet di bawah sini aja ya guys. Baiklah, pada presentasi saya kali ini saya bakal menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa saja klarifikasi dari pengujian bahan. Yang kedua apa itu deduktif dan non deduktif. Yang ketiga apa tujuan dari pengujian bahan tersebut. Yang keempat ada bagaimana standar dan prosedur yang digunakan dalam bahan pengujian. Yang lima terakhir apa saja contoh dari pengujian tersebut untuk suatu bahan atau produknya. Tujuan saya kali ini yaitu yang pertama ya yang jelasnya yaitu ya, memenuhi tugas akhir saya mata kuliah dalam material teknik ini yaitu nilai UAS saya. Yang kedua saya itu mengetahui pengertian deduktif dan non deduktif. Yang tiga mungkin yang terakhir mengetahui tujuan, contoh, standar, dan prosedur yang ada di dalam pengujian bahan. Baiklah, kita pembahasan yang pertama kita membahas tentang apa itu pengkajian deduktif atau deduktif test. Pengertian dari pengujian deduktif ialah seperti namanya adalah metode pengujian yang melibatkan bahan permanen atau kerusakan pada bahan yang diuji. Meskipun terdengar kontraproduktif, metode ini sebenarnya sangat penting untuk memahami batas-batas kemampuan suatu material. Ibarat menguji menguji kekuatan tali dengan menariknya hingga putus. Kita memakainya yaitu sesuai dengan prosedurnya ya kan. Nggak mungkin kita narik mobil pakai tali plastik kan, nggak mungkin. Kita harus menyeimbanginya, misalkan mobil dengan tali tambang yang lebih menyesuaikan lah ya. Itu putuskan. Terus pengujian deduktif memberikan data konkret tentang titik kegagalan material. Jenis-jenisnya dalam pengujian tersebut ialah yang pertama ada uji tarik atau tensile test. Uji tarik adalah suatu pengujian paling fundamental dalam karakterisasinya. Karakterisasi materi membayangkan Anda menarik gelang hingga putus. Prinsipnya mirip, namun dilakukan dengan dengan presisi lebih tinggi gitu dan pengukuran yang lebih akurat. Contohnya dalam pengujian baja konstruksi kan, untuk gedung bertingkat atau yang punya tingkat lah, otomatis kita menggunakan baja yang lebih kuat di bawahnya kan. Terus semennya berbentuk bone atau seperti tulang anjing untuk menyusun seperti sempurna kan, jadi kokoh buat gedung. Ditarik dengan mesin uji universal. Pengujian tersebut menghasilkan datanya yaitu lebih kurang pengetahuan saya yaitu kekuatan tarik maksimumnya yaitu 500 MPa. Yang titik luluhnya yaitu 350 MPa. Apalagi ya, mungkin elongasinya itu sekitaran 25% mungkin. Data ini krusial untuk memastikan baja yang digunakan memenuhi standar keamanan bangunan.
Baiklah, sobat, kita lanjut ke lagi yang kedua, yaitu uji kekerasannya atau hardness test. Uji kekerasan mengukur resistensi terhadap deformasi dari sebuah bahan yang permanen gitu. Ada beberapa metodenya yang umumnya digunakan. Yang pertama ada metode Brinell, menggunakan bola baja yang ditekan dengan ke permukaan material. Bola baja besar yang keras itu kita tekan ke permukaan material. Metode ini ideal untuk material kasar dan tidak homogen, sesama-sama material atau sesama apa ya mungkin. Contoh aplikasinya mungkin di pengujian blok mesin mobil. Nah, itu kan kita memasukkan piston atau apanya kan pakai baja kan, kita tekan ke bawah sehingga bisa masuk ke dalam blok mesinnya. Selanjutnya ada metode Rockwell. Nah, ini metodenya semua bahasa Inggris semuanya guys, yang merupakan metode pengujian kekerasan material yang menggunakan indentor untuk menekan permukaan benda uji. Metode ini merupakan salah satu prosedur standar dan merupakan salah satu metode pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan di dunia otomotif maupun di permesinan. Metode Rockwell ini lebih cepat dan sederhana dibandingkan Brinell tadi guys, menggunakan indikator kencut intan yang lebih keras gitu. Contoh aplikasinya pengujian komponen bearing pada alat berat, pada mobil, pada truk, pada motor, banyak lagi ya guys ya. Selanjutnya kita masuk ke metode Fiskes. Fiskes ini lebih menarik. Metode ini menggunakan indentor primida atau intan dengan sudut antara permukaan sekitaran 136 derajatan mungkin guys. Ini metode yang cukup bagus, sangat akurat untuk material tipis. Contoh aplikasinya itu di pengujian lapisan coating guys. Pada alat berat ada itu guys. Kalau di otomotif mungkin juga banyak, di mobil, motor atau truk mungkin ada. Yang maksud selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3 ya guys ya, yaitu uji impact atau impact test. Impact test ini mengevaluasi ketangguhan material, kemampuan menyerap energi sebelum patah. Contoh praktis dalam industri otomotif yaitu komponen mobil harus memulai uji impact untuk memastikan kemampuan menyerap energinya pas tabrakan, menguji Sharpie pada temperatur mic-nya, menunjukkan energi impact sekitaran 150 joule. Informasi curti untuk desain keamanan kendaraan, mobil, truk maupun motor. Baiklah, kita masuk selanjutnya, itu mungkin pengujian yang kedua, yaitu pengujian non-destruktif atau non-destructive test. Pengujian ini adalah seperti dokter yang memeriksa pasiennya guys, tanpa operasi gitu. Metode ini memungkinkan inspeksi materi dan tanpa merusaknya gitu guys. Agar ideal untuk pemeriksaan rutin dan maintenance-nya guys. Ya, kita tahu kan pada dunia medis sekarang ini semuanya udah serba praktis kan, nggak ada lagi kayak misalkan kayak hamil, nggak perlu kita beda-beda perut kan guys. Mungkin kan nanti otomatis kandungan itu keguguran atau dedek bayi nggak jadi, saya tidak apa-apa jadinya ya guys. Tanpa panjang, selanjutnya kita masuk ultrasonic testing atau disingkat dengan UT guys. UT ya bukan universitas terbuka ya, tapi ultrasonic testing gitu. Ultrasonic testing merupakan menggunakan prinsip yang mirip dengan USG guys pada dunia medis. Contohnya aplikasi praktis pemeriksaan sambungan las pada pipa gas bertekanan tinggi. Gak mungkin kita memeriksa tabung gas yang besar itu kan di kapal-kapal, kita berlalu meledak, nanti mati lagi tak? Ada ketika temu lagi. Yaitu gelombang ultrasoniknya dipancarkan ke material
Terus jika ada cacat, gelombang akan dipantulkan berbeda. Nanti misalkan dipantulkan ke tempat tersebut, misalnya ada cacat kan, otomatis dia memantulkan kembali, tapi yang bentuk berbeda. Teknisinya di sini dapat mendapat menentukan lokasi dan ukuran cacat dengan akurasi tinggi. Itulah yang dengan ini ya guys ya, dengan ultrasonic testing. Seperti kita USG kandungan kan, nggak mungkin dibedah pada mamanya, matilah nanti. Yang kedua lanjut ke radiografi testing atau kita dengan RT, bukan rukun tetangga ya guys. RT tersebut seperti foto ronsen guys, untuk material. Ronsen seperti medis ya, kita konek pukul sini bisa di ronsen kayak bekas kelihatan apanya kan, kerusakannya di pipi, kesakitannya di mana rakitnya kan bisa. RT tersebut menggunakan radiasi penetrasi untuk melihat bagian dalam materialnya guys. Contoh kasusnya ya mungkin mungkin inspeksi sambungan las pada konstruksi kapal. Kita bisa mendeteksinya pada sambungannya. Nggak mungkin kan kita cari satu kapal itu besar, kita kecil mana kelihatan kan, nggak mungkin. Inspeksi tersambungan las pada kapal kan. Film radiografinya menunjukkan porosity dalam las. Ukuran cacatnya yaitu 2 mm, melebihi batas toleransi yaitu 1 mm. Hasilnya sambungan harus diperbaiki gitu kalau misalkan ada kerusakan. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu magnetic particulate testing atau MT. Bukan material teknik, bukan mata pelajaran bapak kita ini ya kan. Tidak mata pelajaran Pak Arafat ini, tapi magnetic particle testing. Khusus untuk materi ferromatik atau MT sangat efektif mendeteksi cacat permukaan, lebih akurat, lebih bagus lah dari yang pada yang 2 yang 3 di atas tadi kan. Contoh aplikasinya itu pemeriksaan poros turbin. Poros turbin pada alat berat bisa juga, pada mobil bisa juga. Partikel magnetik ditaburkan pada permukaan. Cacat akan menangkap yang dimana cacatnya terletak di partikel mana gitu, membentuk indikasi visual lah gitu. Metode ini cepat dan relatif murah. Lebih murah, lebih gampang daripada yang nomor 1, nomor 2 tadi ya guys. Mungkin kita masuk yang keempat yaitu liquid penetran testing atau PT. PT bukan perusahaannya, liquid penetrance test. Metode sederhana dalam pengujian bahan, namun efektif untuk mengetahui cacat pada permukaan bahan, permukaan material gitu. Studi kasusnya itu inspeksi komponen pesawat. Pada pesawat nggak mungkin lah kita cek satu pesawat itu tinggi, nggak mungkin kan. Penetran berwarna atau berwarna, penetrannya melihatnya itu berwarna. Misalnya cacat di sini lah, cacat di sini warnanya beda itu yang semulanya kan, atau warna dasarnya beda gitu. Cacat halus terlihat jelas setelah developer diaplikasikan. Misalkan cacat sedikit kan, nggak mungkin lah pesawat bocor sedikit kan, nggak kelihatan. Nanti pas terbangan masuk udara ke dalam, otomatis udara di dalam pesawat jadi menipis kan, oksigennya otomatis yang penumpang jadi berbahaya kan, bisa mati. Bisa juga mengakibatkan pesawat hilang kendali lalu jatuh, matilah kayak Sriwijaya. Itu contoh kayak guys, kita tidak tahu kasusnya. Soalnya masih diselidiki sampai sekarang, kotak hitamnya belum diketahui apa yang masalahnya guys ya. Hasilnya cracksnya sepanjang 0,5 mm guys terdeteksi guys. Pemilihan metode non deduktif ini yang tepat tergantung beberapa faktornya. Yang pertama, jenis material yang diuji. Ini meliputi apa saja material yang diuji untuk memastikan keamanannya, seperti di alat berat tadi ya kan, di mobil, di pesawat jadi kan, di dunia otomotif lah maksudnya. Yang kedua, tipenya cacat yang dicari. Tipe cacat dicari. Metode non deduktif tersebut digunakan untuk mengetahui tipe cacat yang ada dalam bahan tanpa merusak bahan itu gitu. Kita
misalkan kita mengecek apa ya, misalkan mengecek sapu, nggak mungkin kita rusak kan. Nah, kita harus mengakali gimana caranya bisa tahu kerusakan motor. Nggak mungkin lah kita rusak motornya, nggak hidup lah kan, nanti pokoknya besar juga, kita kasihan lah sama yang punya kan. Yang ketiga ada aksesibilitas dari komponen. Ini sendiri digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan yang ada dalam pengujian bahan agar lebih efisien yang saat digunakan gitu. Misalkan lebih efisien, lebih bagus lah digunakan pengujiannya gitu kan. Yang selanjutnya ada biaya dan waktu yang tersedia gitu. Kita harus mengujikan butuh biaya dan waktu lebih singkat. Biaya besar, waktu singkat. Itu dicari orang. Jadilah kaya kita. Nanti biayanya mungkin gajinya udah kayak pejabat kita kan, udah kayak tikus berdasi itu. Terkadang hambatan waktu dan biaya juga menjadi faktor dalam pemilihan pengujian ini guys. Non-destruktif test atau NDT dan pada bahannya gitu. Baiklah, kita lanjut tentang perbandingan dan integrasi metode deduktif dan non-deduktif tadi guys. Yang pertama ada analisis komprehensifnya. Ini sendiri pengujian deduktif dan non-deduktif saling melengkapi. Misalnya dalam memproduksi rel kereta api, yang pertama kita menguji deduktif atau DT, memastikan spesifikasi material menu standar. Dan kita melihat non-deduktifnya itu inspeksi rutin rel yang terpasang. Yang kedua ada studi kasus tentang industri penerbangan mungkin dalam manufaktur komponen pesawat tempur, pesawat Lion Air, Sriwijaya, Jet. Banyaklah pesawat lagi kan. Kita tahap desain atau validasi materialnya. Yang kedua ada uji tarik untuk memastikan kekuatan. Terus ada uji fatigue untuk prediksi umur komponen. Kita bisa kan pesawat itu ada umurnya, misalkan 10 tahun tidak bisa digunakan lagi kan, nggak bisa kita perbaiki itu, otomatis kita bakal menghancurkannya lagi, mengolahnya lagi sehingga jadi pesawat lagi. Udah kayak ekosistem itu guys ya, berputar. Tapi itu lebih bagus untuk menghindari kecelakaan kayak kasus-kasus kemarin itu 2019, 2022 kan, itu kita kejadiannya sangat tragis ya guys ya. Kita cukup memperhatikan lah kejadian itu untuk masa-masa muda sekarang. Minta tolong lah untuk mengklarifikasinya tentang melihat kurang pesawat ini itu, walaupun pesawat, kereta api, mobil, kita harus memperhatikan ya guys ya, untuk menghindari kecelakaan. Itu kan kasihan orang tua di rumah, nyuruh kita misalnya di motor kan, kita nggak ngelihat remnya atau ini bensinnya atau rem yang nggak ada kan, kasihan lah orang tua kan, nanti kecelakaan. Dia melepas kita kuliah kan, nggak mungkin lah kita nelpon, mak aku lagi kecelakaan rumah sakit, nggak mungkin lah, nanti otomatis orang tua kaget kan ya. Pokoknya kita safety ya dalam berkendara maupun berpergian gitu. Malah ke yang lainnya yang baiklah, kita masuk yang ketiga ya guys ya. Yaitu produksinya. Non-deduktif 100% untuk setiap komponen kritisnya gitu. Dokumentasinya hasil pengujian untuk traceability-nya lah mungkin itu. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan terkini tentang deduktif dan non-deduktif. Yang pertama ada automisasi dan digitalisasi. Penggunaan robot untuk non-deduktif, machine learning untuk inspeksi hasil. Terus ada digital twin untuk prediksi umur komponen yang tadi ya guys ya. Yang kedua kita masuk ke teknologi baru, pengembangan sensor gitu, sensor lebih canggih. Sekarang kan kita apa-apa sekarang kan udah pakai sensor ya guys ya. Seperti HP pun pakai sensor. Kita lihat kan muka kan otomatis HP bisa terkunci, terbuka gitu kan. Kayak di motor pun ada sensor, pas di standar motor yang ada di Vario 165 mungkin ada ya guys ya, sensor-sensornya itu banyak lah. Dulu kan kita pergi servis motor,
Kita kan dulu pasti bongkar-bongkar lihat ini penyakitnya, sekarang nggak lagi, ngecolok ke komputer aja lagi, otomatis penyakitnya tahu. Penyakitnya Gontioli ini tuannya nggak punya duit pun tahu dia. Baiklah, jadi kita dipancing lagi ya. Yang pertama ada integrasi Internet of Things. Ini sangat Inggris ya guys ya, atau disingkat dengan IoT atau IoT. Yang kedua ada metode hybrid yang menggabungkan beberapa teknik non-deduktif tadi guys. Selanjutnya mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang deduktif dan non-deduktif tadi ya guys ya. Bisa kita simpulkan bahwasanya pengujian bahan baik deduktif maupun non-deduktif adalah fondasi penting dalam memastikan keamanan dan kendala produk dan struktur modern gitu. Pemahaman mendalam tentang kedua metode ini beserta aplikasinya sangat penting guys bagi praktisi di bidang teknik material dan inspeksi guys. Perkembangan teknologi terus membuka peluang baru dalam pengujian bahan, namun prinsipnya yang berbeda gitu. Prinsip dasar tetap sama, atau memastikan material yang kita gunakan itu aman dan andal gitu, lebih safety lah pokoknya apa sekarang harus safety ya guys ya. Kita harus mencegah banyak makan korban jiwa kan. Kasihan juga lah Nabi kasihan juga lah malaikat bertanya nanti kan. Belum jadi kita bertanya di sini, nanti mati lagi orang bertanya lagi, kubur lagi, mati lagi kan banyak. Kita harus safety makanya biar terhindar, setidaknya kita menghindari maut lah. Kita tahu ajal itu ada, tapi kita setidaknya safety untuk mencari aman, lebih aman gitu guys. Nggak mungkin lah kita cari mati kan. Integrasi metode destruktif dan non destruktif didukung teknologi modern seperti sensor-sensor tadi udah dijelaskan tadi kan, akan terus menjadi kunci dalam menghadapi tentang material masa depan. Semoga saya bisa mencari lebih modern tentang material teknik gitu kan, bisa mengembangkan pembelajaran atau ilmu dari Bapak Arafat. Semoga saya bisa menjadi pemuda emas untuk masa depan, untuk bisa dibilang 2035 atau 2030 itu kan yang jadi Indonesia emas atau masa emas. Semoga saya masuk dalam salah satunya. Semoga umur saya panjang dan bisa mengembangkan lah untuk orang banyak atau khalayak ramai lah. Pokoknya saya berguna lah bagi negara, terutama untuk Indonesia tercinta ini dan UNP Universitas Negeri Padang, itu sponsornya. Termasuk kepada Bapak, terima kasih banyak atas semua materi yang Bapak sampaikan pada saya sendiri maupun teman-teman saya di kelas. Udah mau 1 semester, mungkin kalau banyak tingkah laku kami yang kurang menyenangkan bagi Bapak, mohon dimaafkan ya Pak. Saya selaku mungkin ketua kelas meminta maaf atas tingkah laku kami selama ini. Semoga di semester depan kita bertemu lagi sama Bapak. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.